Hai Kak Lia. Hai Irfan. Ini kan Kak Lia kan teman-teman yang belum tahu ini Kak Lia kuliah di Istiqomah US, ngambil jurusan apa Kak Lia? Alhamdulillah saat ini lagi ngambil jurusan Public Relations. Public Relation ya. Itu Iya. mungkin dijelaskan public relation itu gimana sih Kak Lia? Kan banyak kan Oke. orang-orang di luar sana kan nggak tahu public relation itu gimana. Mhm. Oke, jadi public relation ini kan biasanya orang-orang ini ngenalnya ilmu kehumasan ya, tapi sebenarnya ada perbedaan. Karena ilmu kehumasan sama public relation sendiri itu perbedaannya terletak pada pembangunan citra. Kalau public relations lebih mengarahkan bagaimana seseorang tersebut bisa membangun citra suatu instansi ataupun perusahaan, sedangkan kehumasan lebih ke protokoler, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi ada Mhm. perbedaannya sendiri. Mungkin Mhm. ini saya tanya nih, Iya. Kak Lia untuk awal kuliah di sebelum pandemik atau pas pandemik ini gimana sih? Kan banyak teman-teman yang berkeluh kesah. Jadi saya Mhm. sempat wawancara sama Bairus itu kuliah di Trunojoyo, dia berkeluh kesah bahwa, di pandemik ini pas waktu kuliah itu memang secara pemahaman itu belum dapat dan juga secara, teori itu nggak ngeh gitu, nggak kena. Lebih suka offline kalau dari Bauri sendiri. Mungkin dari Kak Lia sendiri itu lebih suka online atau offline? Sebenarnya aku dua-duanya suka sih, kalau bisa sih di ini ya, di-combine ya, offline sama online-nya. Jadi nggak melulu offline ataupun online kayak gitu. Sebenarnya, offline atau online pun ada positif dan negatifnya. Yang pertama kalau kita offline, kita otomatis makan waktu, kita harus ke kampus gitu kan. Terus kalau Mhm. online, positifnya kita bisa di rumah aja tanpa kita harus keluar rumah. Tapi negatifnya itu satu, biasanya dari kita masalah yang paling umum atau yang paling utama itu kendala jaringan, ya kan. Seperti yang kita tahu sebenarnya online ini bagus karena termasuk, suatu efisiensi dalam ranah pendidikan. Terus tapi negatifnya itu, pendidikan di Indonesia ini masih belum merata. Jadi kasihannya itu bagi beberapa wilayah yang mungkin jaringannya kurang atau pembangunannya kurang. Jadi sehingga mereka kalau untuk diadakan kuliah online terus-menerus itu kurang memadai atau mendukung. Nah, begitu juga kita yang ada kasarannya, yang wilayahnya di Surabaya atau di kota Mhm. aja, kita masih kesusahan kadang kan masalah sinyal dan lain sebagainya, seperti itu. Apalagi buat teman-teman atau adik-adik kita yang ada di daerah yang terpencil kayak gitu, misalnya daerah pinggiran yang kasarannya pembangunannya belum memadai untuk mendukung, sistem kuliah daring atau belajar daring tersebut, gitu. Kalau Oke. dari Mhm. Ya, Lanjut? kalau dari aku sendiri sih sebenarnya enak-enak aja ya kuliah daring, cuma Mhm. ya itu tadi, kurangnya aku setuju sama si Bairus tadi ya, si Virus ya? Bairus itu kan bilang kalau penyampaian materi atau teorinya mungkin kurang. Nah, ini juga termasuk salah satu kendala juga sih, mungkin kan dosen-dosen kita merupakan, kelahiran era baby boomers ya. Jadi, sometimes beberapa dari mereka memang mengalami kendala teknologiis, jadi Mhm. mereka juga mungkin terkadang kesusahan untuk menyamakan dengan laju teknologi yang ada saat ini gitu. Jadi mungkin kitanya sendiri juga kadang, eee, sedikit, mengalami kendala dalam penerimaan ataupun penyampaian pesan dari materi ataupun teori yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Begitupun ketika mahasiswa memberikan feedback kembali kepada dosennya, gitu Jadi, sih. cukup plus minusnya ada ya? Mhm, positifnya pasti Mhm. ada lah. Oke. Jadi Mhm. memang secara, masalah sangatnya kompleks banget ya ini Kak Lia ya. Mhm mhm. Jadi ada, kendala dari segi materi ataupun kendala dari segi pemahaman itu tergantung kita yang nangkep juga sih sebenarnya ya. Mhm, bener bener. Jadi, Tapi itu tadi, mungkin mhm, gimana Kak sistem Lia? memang sistem memang jadi kendala utama ya di negara kita saat ini. Jadi memang
Seharusnya kalau apalagi, beberapa waktu yang lalu kan sempet ada wacana ya kalau daring ini mau dilakukan seterusnya. Iya Saya benar. setuju aja sih, setuju aja karena untuk efisiensi ya, tapi, seharusnya, ini mungkin masukan untuk, para petinggi-petinggi yang seharusnya memiliki kewenangan untuk memiliki kebijakan dalam pembangunan pendidikan atau pemerataan sistem itu harus diutamakan yang terlebih dahulu adalah daerah-daerah yang pembangunannya kurang, kayak gitu. Jadi ketika daerah-daerah yang pembangunannya kurang bisa disamaratakan atau setidaknya sama ratalah dengan yang ada di kota, itu pasti bisa berlangsung dengan baik kayak gitu. Karena Oke, kasihan bener kan. banget. Bener banget bener banget. Jadi memang banyak, eee, harus dievaluasi dari segi Mhm, pendidikan, sistem pendidikan sendiri ya. mhm, Jadi, bener. Kak Lia ini memang kesibukannya apa sih selain kuliah, itu kerja atau bisnis juga? Mhm. Alhamdulillahnya sih ketiganya ya, jadi kuliah iya, bisnis iya, kerja juga iya, kayak gitu. Untuk Kak Lia sendiri, kerjanya di mana? Bagian apa gitu? Alhamdulillahnya untuk saat ini saya kerja di salah satu perusahaan swasta Mmm. dan bagiannya saya di front office. Jadi nggak kan dari temen-temen banyak dari temenku sendiri itu, Mhm, pas pandemik itu banyak yang keluar ataupun banyak yang barusan lulus tapi nggak keterima kerja itu banyak, banyak banget. Jadi untung Kak Lia ini masih bertahan ya di pekerjaannya sampai iya saat ini? alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, bersyukur banget. Oh, Memang sih kemarin waktu PSBB itu sempet, WFH sekitar hampir 2 bulan ya, 1 bulan mhm, 2 minggu kalau nggak salah. Itu memang sempat dirumahkan, tapi alhamdulillahnya perusahaan tetap bertanggung jawab dengan karyawannya, seperti itu. Jadi, alhamdulillah banget sih, kerjaan dan semuanya masih lancar. Nggak ada maksudnya nggak ada kendala meskipun adanya perbedaan itu, yaitu tadi, apa namanya, WFH kayak gitu. oh jadi masih aman lah pekerjaan. Mhm. Untuk kan Mhm. Kak Lia tadi bilang bisnis lah, kira-kira Mhm. untuk Kak Lia sendiri bisnis apa sih biar temen-temen yang di luar sana itu tahu, Kak Lia Oke. bisnis apa? Oke, jadi alhamdulillahnya, saat ini saya lagi nyoba bisnis dan kebetulan bisnis ini tuh, bergerak di bidang kuliner. Kulinernya tuh jajanan jadi yang bisnisnya ringan-ringan aja kayak gitu kan dan alhamdulillahnya, sebelum pandemi ataupun saat pandemi bisnis masih berjalan lancar apalagi ketika kita mengalami pandemi ini merupakan salah satu peluang juga sih sebenarnya apalagi Mmm, untuk bisnis kuliner ya otomatis kan mereka yang di masa pandemi ini harus memiliki membuat batasan jarak ya, nggak mhm. boleh serta-merta kayak keluar kayak gitu kan. Nah ini tuh jadi suatu kebiasaan yang baru buat masyarakat yang ada di Indonesia sendiri ini lebih ke digital minded. Jadi, Mmm, mereka apa-apa tuh serba mengutamakan, instan, sesuatu yang instan gitu kan. Jadi mereka pasti malas ke pasar pun juga dibatasin mhm. kan, ke pasar juga dibatasin. Jadi mereka lebih mengutamakan, mengonsumsi sesuatu yang instan atau sesuatu yang langsung bisa dimakan kayak gitu. Nah ini jadi salah satu peluang juga sih untuk bisnis makanan. Jadi bisnis makanan ini termasuk winners, dalam kondisi pandemi ini. Ini nama bisnis Kak Lia itu apa? Cemilan Bos, mungkin nanti Kak Irfan atau teman-teman yang lain Oke, bisa follow IG-nya siap. ya Kak ya. Iya, Kalau cemilan Bos kalau di ya area teman-teman. iya. Kalau yang di area Surabaya mungkin nanti tiap, hari Minggu bisa mampir ke Taman Bungkul. Nanti ketemu Oke, saya. siap teman-teman, bisa mampir langsung ke Taman Bungkul. Oke, mungkin, pesan dan kesan buat teman-teman yang WFH atau lagi PSBB atau lagi dirumahkan itu apa Kak Lia pesannya mungkin? Pastinya buat teman-teman, pokok intinya stay safe ya, stay healthy, jadi tetap bersyukur, intinya tetap bersyukur biar hati ini juga ikut senang, hati ini juga ikut legowo, yang ikhlas kayak gitu kan. Soalnya dengan kita ikhlas itu bisa membangun imun tubuh kita untuk stay positif gitu kan. Karena ketika kita berpikiran negatif, pasti imun kita juga akan ikut terpengaruh dan pastinya juga akan lebih mudah terkontaminasi dengan berbagai virus atau penyakit dari luar, kayak gitu.
Jadi Oke, buat terima teman-teman kasih Kak Lia. gitu. Oke, Terima kasih untuk waktunya. Jaga kesehatan ya. Dadah. Terima dadah. kasih atas waktunya. Sama-sama Irfan. Oke teman-teman, itu saja wawancara dari saya Irfan. Terima kasih teman-teman sudah menonton show santai ini. Jadi pesan dari Bairus sama Lia itu banyak sekali hikmah atau pesan atau kesan yang kita dapat. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari show tadi. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Stay healthy, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya teman-teman. Jaga kesehatan, jangan sampai imunitas kita turun. Dadah.